Pemirsa, kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang memasuki tahap persidangan dengan agenda pemeriksaan saksi. Di persidangan pada Senin 20 Oktober 2025, mantan Direktur Pemasaran dan Niaga Hanung Budia serta mantan Direktur Logistik PT Pertamina Persero Alfian Nasution bersaksi untuk terdakwa Muhammad Keri Adrianto. Para saksi menjelaskan soal teknis tata kelola minyak mentah dan produk kilang. Tata kelola diduga dikorup dan melibatkan Keri selaku pemilik tangki penyimpanan bahan bakar minyak di kawasan Cilegon, Banten. Muhammad Keri Adrianto, Dimas Werhaspati, dan Gading Ramadan didakwa bersekongkol mengorupsi tata kelola minyak hingga menyebabkan negara rugi 285 triliun rupiah. Pemirsa, sidang kasus tata kelola impor minyak mentah dan produk kilang sudah memasuki sidang pemeriksaan saksi. Sejumlah terdakwa membantah keterlibatan mereka. Apa saja alasannya dan bagaimana membongkar konspirasi di balik perkara ini? Sudah ada dua kuasa hukum Muhammad Keri Adrianto selaku pemilik PT Orbit Terminal Merak, Lingga Nugraha, dan juga Idam Putra. Selamat sore Mas Lingga dan selamat sore Mas Idam. Terima kasih sudah hadir di studio kami. Ini 8 bulan tanpa counter narasi. Mengapa hari ini kemudian datang ke Nusantara TV? Apa yang diharapkan dari penjelasan yang akan dilakukan oleh tim kuasa hukum? Baik. Tentunya lebih tepatnya 232 hari pada sidang pertama 13 Oktober yang lalu. Jadi di hari yang lalu kita 20 Oktober itu sidang kedua. Tentu harapannya adalah kita mencari momen yang tepat. Yang pertama itu kita mencari momen yang tepat bagaimana kita memberikan informasi yang sesungguhnya, yang sebenar-benarnya agar kiranya persepsi yang sudah dibangun kepada klien kami khususnya itu kan sangat merugikan. Artinya sudah sedemikian lama kita menunggu dan kami merasa ini adalah momen yang tepat untuk memberikan penerangan dan informasi kepada masyarakat luas, kepada publik. Mengapa baru sekarang dirasa sebagai momen yang tepat ketika kemudian persidangan masih berjalan? Konteksnya adalah kita melihat proses persidangan adalah hal yang tepat ketika kita membuat suatu penyampaian informasi. Yang menjadi permasalahan adalah mengapa sebelum masa persidangan kita belum memberikan opini ataupun informasi lainnya, karena kita melihat kalau misalnya Mbak Tasya perhatikan dari Januari dan Februari kita melihat kita adalah ekses daripada opini yang sangat mencengangkan di Indonesia. Kita bicara oplosan bahan bakar minyak. Dalam konteks ini, dalam kronologi tentang oplosan ini, kami mendapatkan akses dan dibangun narasi sedemikian rupa. Bila Mbak perhatikan, tentu ada potensi kerugian kuadriliun, dan itu ditujukan kepada klien kami. Begitu menyakitkan dan begitu sangat untuk ingin dibantah. Namun kita melihat posisi dalam hal itu belum saat atau belum tepat buat kita memberikan informasi agar kiranya bisa diberikan kepada publik. Oke, saya ke Mas Putra. Kalau tadi Mas Lingga mengatakan ada framing yang kemudian terjadi selama bulan Februari sampai kemudian kita sudah mulai persidangan saat ini di bulan Oktober. Framing apa sih yang dirasa paling mengganggu? Ya, kita mengacu tadi kenapa dari 280 hari kita diam, karena waktu itu saat Senin ke minggu lalu itu adalah sudah ada parameter bahwa bentuk dakwaannya dengan penetapan tersangka di 24 Februari memang ada perubahan. Pertama, tempus delicti. Peristiwa terjadinya penetapan tersangka klien kami ditetapkan oleh 2018-2023. Kemudian diduga dengan oplosan. Dengan kerugian 197 triliun dalam setahun. Faktanya di persidangan dakwaan jaksa penuntut umum menyampaikan bahwa tidak ada oplosan, bahwa tempus deliktinya peristiwa terjadi dari 2013 ke 2023 mundur.
dan kerugiannya pun berubah. Jadi memang terjadi perubahan, tapi kita tetap konsisten dalam arti karena jaksa sudah menyampaikan secara formal, maka kita fokus pada dakwaan tersebut. Oke, jadi momen ini dianggap sebagai momen yang tepat untuk kemudian memberikan jawaban karena dakwaan sudah terbaca, begitu ya kira-kira. Oke, baik. Kemudian yang jadi pertanyaan juga, mengapa menurut kuasa hukum penting untuk kemudian meluruskan opini publik? Apakah ada harapan bahwa ketika opini publik itu bisa diluruskan, ini akan mempengaruhi hasil di persidangan? Dari klien kami pada dasarnya narasi ini sudah terbentuk, kan. Kita diam dalam arti bukan diam, tapi tetap fokus pada pembelaan kami. Nah, kita berharap apa yang sudah diduga ke klien kami tetap kita bukan hanya sekedar apologiat dalam persidangan dan pembelaan kami, tapi semata-mata kami minta perhatian masyarakat juga untuk mendukung bahwa pengadilan ini adalah tempat yang baik untuk klien kami memperoleh kebenaran secara terbuka, adil, dan berimbang. Sehingga bukan hanya untuk klien kami, juga untuk masyarakat dalam memperbaiki tata kelola energi migas Indonesia ini. Oke, jadi harapannya publik mendukung jalannya persidangan, begitu? Betul. Menambahkan, tentu tidak hanya mendukung, kita bicara transparansi, akuntabel, yang kemudian ini diharapkan adalah publik dapat mengawal bagaimana proses perkara ini diperiksa sampai diberikan putusan. Dan kami juga berharap dalam proses persidangan, adapun fakta-fakta yang terjadi, tentu itu juga publik dapat mengkonsumsi itu dan sehingga melakukan pemahaman atas narasi yang sudah dibangun dari sebelumnya. Oke, baik. Narasi, bicara narasi, headline-headline di media ya, saya akan sebutkan nih seperti apa kira-kira persepsi publik untuk kasus ini. Riza Khalid, Kerry Adrianto, ayah anak partner in crime yang merugikan negara 285 triliun rupiah. Apa pembelaan Anda, Mas Lingga? Ketika kita melihat dalam hal konteksnya orang berbisnis, ini kita harus pisahkan dulu. Dalam konteks berbisnis, perlu diketahui bahwasanya ketika berbicara PT Orbit Terminal Merak, itu sepenuhnya adalah bisnis dari Muhammad Kerry. Dalam artian ketika bicara dalam prosesnya, dia berupaya agar bagaimana bisa membuat skala bisnis yang baik tentunya. Tapi ada yang menjadi permasalahan yang bisa saja menjadi sentimen ketika misalnya dihubungkan dengan profil sang ayah. Tapi kan tidak juga demikian. Artinya ketika bicara partner in crime, saya rasa ini yang harus kita clearkan, ini yang harus kita cari tahu kebenarannya, karena dari mulai berbicara kerugian 285 triliun pun ini perlu kiranya kita kaji lebih dalam. Karena ketika melihat konteksnya di PT Orbit Terminal Merak, itu bicara tempat penyimpanan BBM, dan dalam artian ketika ada tuduhan lainnya mengenai kapal itu baru terjadi di 2023. Bagaimana secara logika aktivitas bisnis yang dilakukan pada tahun 2023 itu mengakibatkan kerugian yang begitu besar. Lalu berbicara PT Orbit Terminal Merak yang fungsi dan kedudukannya jelas sebagai tempat penyimpanan BBM, itu dilakukan pada saat prosesnya dan dimanfaatkan sejak tahun 2014 hingga saat ini. Dan ini juga perlu saya informasikan bahwasannya ketika proses di PT Orbit Terminal Merak ini sebagai tangki penimbunan, ini adalah tangki yang sudah diklasifikasikan sebagai objek vital nasional. Dan perlu juga untuk itu per kapan objek vital? Dari 2019 sampai di Kepmen 2025 SDM. Perlu juga kami informasikan dalam prosesnya ketika berbicara kontrak, jadi dalam kontrak itu ada tentu penandatangan kontrak dan juga ada tanggal efektif. Ini juga yang harus diinformasikan. Di situ ada prasyarat, ada condition precedent yang memang harus difulfill, harus dipenuhi oleh klien kami agar pelaksanaan kontrak ini dapat berjalan. Dari kontrak 22 Agustus 2014 dan optimalisasi pada berita acara siap operasi itu 6 November, Sekius 10 November, sehingga pada 15 November itu dilakukan pengiriman pertama menggunakan kapal Atea oleh Pertamina, itu sudah dilakukan. Yang menarik Mbak Tasya, proses kontrak sudah berjalan, tapi klien kami belum mendapatkan pembayaran. Jadi ini kalau kita konteks mencari kerugian, ini juga harus ditelusuri lebih lanjut. Nah, perlu saya ceritakan dalam konteks tahun 2014 ini ada tentu dalam istilahnya ada angin politik baru, pergantian direksi baru yang mungkin ingin menjalankan perusahaan lebih prudent, lebih comply, dan juga melakukan telaahan ulang terhadap kerjasama, termasuk menghold pembayaran terhadap tangki milik klien kami. Berapa lama itu di hold?
Nah, ini yang menarik. Dalam masa penahanan pembayaran itu dari 2014 sampai 2017 dan itu kami sudah meminta untuk ditagihkan, itu sama sekali belum dilakukan pembayaran dan bahkan ada pihak-pihak instansi negara yang memang dilibatkan untuk melakukan mengakses kontrak ini. Ada pihak BPKP, pihak BPK dan juga audit. Nah, ketika kita kemarin di persidangan kita mendengar ada audit Surveyor Indonesia juga itu dilibatkan. Ini yang menarik dalam konteksnya melibatkan pihak-pihak ketiga sebagai pihak yang netral agar kiranya dapat memberikan usulan. Secara general adalah silakan untuk melanjutkan proses kontrak dengan melakukan renegosiasi. Dalam kontrak awal 2014 itu per kiloliter throughput out ya, artinya kalau BBM masuk ke tangki klien kami keluar baru kita mendapatkan pembayaran. Oke, tidak ya ada throughput in, throughput out. Di throughput out kita baru melakukan pembayaran. Dalam kontrak itu dinilai dengan nilai kontrak yang disepakati adalah $6,5 per kiloliter yang keluar. Karena di hold nih dari 2014 sampai 2017 itu kita baru bisa mendapatkan pembayaran setelah addendum. Nah, di addendum itu dengan undisputed amount, Mbak. Artinya kita tidak bisa lagi melakukan negosiasi, kita tidak bisa lagi melawan, membantah, take it or leave it, semacam seperti itu. Dalam addendum 1, maka ditetapkan masa sebelum addendum akan dilakukan pembayaran sebesar $5,7 per kiloliter dan sesudahnya ada $5,4 per kiloliter. Jadi permasalahan kerugiannya di mana dan malah sebetulnya kita yang tidak dibayar pada saat itu. Baik. Saya ingin ke Mas Putra sekarang dan sebelum itu mungkin disclaimer lagi nih untuk pemirsa yang sedang menyaksikan tayangan kita pada saat ini, saya diberi kebebasan untuk bertanya apapun, tidak dibatasi ya. Saya boleh bertanya apapun sehingga kemudian memang tidak ada larangan atau batasan untuk topik-topik yang kemudian bisa dibahas karena kita akan membahas satu persatu dakwaan jaksa. Kembali lagi, bagaimana cara meyakinkan publik, karena tadi kan yang diharapkan dari apa yang kita diskusikan pada sore hari ini adalah bagaimana meminta publik mengawasi jalannya persidangan. Sekarang pertanyaannya adalah bagaimana meyakinkan publik bahwa tidak ada kong kali kong antara ayah dan anak dalam kasus ini. Baik, sebelum pertama saya mau menjelaskan proses penegakan hukum yang adalah klien kami tidak pernah ada pemanggilan dalam penggeledahan, tiba-tiba dibawa kemudian ditetapkan tersangka dalam waktu 4 jam dan kita diam, klien kami diam. Bahwa klien kami diam dalam arti apa? Bahwa klien kami menunjukkan sikap yang kooperatif dan hormat terhadap proses hukum, bukan suatu perlawanan dalam pemberantasan korupsi. Itu pertama. Kedua, untuk meyakinkan tadi sudah disampaikan klien Pak Lingga bahwa kita sudah membuktikan kemarin dalam persidangan bahwa hubungan inilah semata-mata hubungan korporasi, tidak ada hubungan dengan Pak Rizal Khalid. Karena sulit ya untuk kemudian publik bisa masuk ke dalam logika mereka. Apa tidak mungkin ayahnya kemudian menelpon? Karena dia ayah kandungnya. Itu tidak mungkin kita bantah. Tapi kita harus lihat bahwa ini adalah hubungan korporasi. Bahwa semua proses administrasi sudah benar-benar diperiksa oleh Pertamina dengan sangat ketat. Jadi itu yang kemudian akan dibuktikan di persidangan bahwa semua prosedurnya sudah dilalui dengan tepat. Termasuk klien kami dari OTM sendiri, sudah pernah minta permohonan nilai kewajaran terhadap BPK. Dan BPK memberikan jawaban itu bahwa sesuai kontrak harus segera dipatuhi. Itu kita sudah buktikan. Baik, kembali lagi ke 24 Februari 2025 ya. Ketika ditetapkan sebagai tersangka dan kemudian ditahan. Mungkin boleh diceritakan kronologisnya seperti apa? Apakah ada pemberitahuan sebelumnya bahwa akan ditahan langsung hari itu? Waktu 24 Februari sore hari klien kami ditelepon oleh pembantunya untuk ada penggeledahan di rumah beliau. Kemudian kami sampai setelah maghrib lah. Ini berarti sudah ditunjuk sebagai kuasa hukum pada saat itu? Iya, sudah langsung karena Mas Lingga dan Mas Putra? Iya. Nah, dari yang menunjuk Muhammad Kerry langsung. Kerry ya, bukan ayahnya ya? Iya. Karena memang kita beberapa sudah ada kontrak dengan Pak Kerry dalam hubungan eksternal untuk kepentingan beliau. Nah, dari situlah kami menuju ke rumah beliau, sampai di sana sudah ada jaksa dan kemudian tiba-tiba rencananya awalnya mau diperiksa di rumah beliau, kemudian dibawa ke Gedung Bundar. Kemudian klien kami kooperatif mengikuti proses itu dan setelah sampai di Gedung Bundar, kita disampaikan dengan hanya waktu 4 jam. Kurang lebih dari 4 jam, dari jam 8 sampai jam 11 klien kami ditetapkan tersangka. Kemudian disampaikan secara publik bahwa klien kami dituduh bagian dari melakukan oplosan
BBM dengan kerugian 197 triliun. Pada saat itu 197 triliun. Iya, per tahun. Per tahun, oke. Per tahun. Kemudian ada keberatan tidak sih dari tim pengacara pada saat itu ketika digeledah, kemudian langsung dibawa dan kemudian langsung ditetapkan sebagai tersangka dan langsung ditahan? Iya, tentu pasti ada keberatan. Tapi kan tadi keberatan ini kan karena sudah ada frame yang memang bahwa kalau kita melakukan upaya-upaya hukum secara formil itu secara sosiologi terkesan seperti melakukan perlawanan. Makanya kita lebih fokus pada fakta kebenaran materialnya. Itu kan mengapa akhirnya tidak menempuh jalan pra-peradilan? Yes, karena kita lebih fokus pada kebenaran materialnya sehingga masyarakat juga bisa mengawasi. Kita tidak berdebat di ranah formil. Kita menghormati proses hukum ini dan klien kami menunjukkan sikap kooperatif bahwa memang ini harus diungkapkan bagian dari sikap-sikap kami untuk mendukung pemberantasan korupsi di negeri ini. Oke, baik. Saya akan mulai masuk ke dakwaan ini. Harus disederhanakan karena banyak sekali yang poin-poin yang kemudian kemarin kita simak bersama-sama dalam persidangan. Yang pertama adalah terlibat dalam pengaturan sewa 3 kapal. Menurut jaksa, proses pengadaan sewa kapal ini hanya formalitas, apalagi kapalnya tidak berizin usaha pengangkutan migas. Mungkin dari sini dulu argumennya Mas Putra. Iya, kalau dari proses itu adalah diduganya adalah bermain golf, pertemuan bermain golf. Golf ini momennya kapan sih sebenarnya, Mas? Di tahun 2024 bulan Juli. 2024. Bulan Juli sebenarnya. Jadi ini yang kemudian dipersepsikan adalah uang hasil keuntungan begitu atau seperti apa? Kalau keuntungan gini, komunikasi antara klien kami Dimas dengan Pertamina yang terjadi, kalau dugaannya seperti itu, bahwa Pak Dimas melalui Jenggala Maritim Nusantara tidak pernah di tahun 2003 mengikuti tender. Kalau dibilang keuntungan dari permainan golf, kami tinggal menunggu bukti dari jaksa saja. Dari mana keuntungan itu kalau memang klien kami tidak pernah mengikuti tender. Terus kemudian ada stigma bahwa pertemuan 2024 adalah keuntungan dari dugaan korupsi. Oke, jadi uang senilai 176,3 miliar rupiah dari pembayaran sewa terminal BBM Merak digunakan antara lain untuk kegiatan golf di Thailand bersama dengan perwakilan dari. Itu sebenarnya memang ada atau tidak? Sebetulnya kita masih menunggu. Kalau jaksanya kan dari jaksa penuntut membuktikan bahwa ada 176 miliar untuk main golf kan suatu hal yang fantastis. Sebetulnya menurut kami tidak sebut, tapi kita akan lihat dulu sejauh mana jaksa dari penuntut umum akan membuktikan hal itu. Tentu kami juga akan mengkonter dalam pembuktian kami. Kita punya hak pembuktian terbalik bahwa yang jelas untuk bisa kami sampaikan bahwa bermain golf di tahun 2024 bulan Juli itu adalah tidak ada hubungan klien kami mengikuti tender di tahun 2023. Tapi permainan golfnya memang benar-benar ada di Thailand? Sebetulnya agendanya adalah liburan keluarga dari Pak Dimas dan Pak Gading di Thailand. Tidak, kalau Pak Keri tidak ikut. Karena Pak Keri memang lebih ke keluarga saja. Dan tidak bermain golf. Iya, dan tidak bermain golf. Oke, baik. Dakwaan selanjutnya adalah terlibat pengaturan sewa terminal bahan bakar minyak TBBM. Ini Keri melalui Gading mendesak untuk menyewa terminal BBM agar bisa diakuisisi dan dijadikan jaminan kredit ke bank oleh Riza Khalid. Ini kemudian persepsinya dibangun bahwa Riza bisa memaksa Hanung karena hutang budi mempromosikan Hanung sebagai direktur pemasaran. Mungkin Mas Lingga. Oke. Jadi ini berdasarkan fakta persidangan dari eksaminasi saksi. Mbak, dalam konteksnya kebutuhan itu sudah tertuang dari Pertamina itu sendiri berdasarkan RJPP dan juga dituangkan dalam RKAP RJPP 2012 sampai 2016 dan RKAP 2013. Itu ada dokumennya berarti ya? Ada dokumennya. Dan itu berdasarkan kesaksian di persidangan, ada kesaksian Pak Hanung dan Pak Alfian. Nah, ketika bicara konteksnya penyewaan, ini juga harus kita luruskan. Dalam konteks berbisnis, Pak Gading sebagai direktur
oil tanking dan dahulu sekarang Orbit Terminal Merak itu melakukan penawaran. Jadi melakukan penawaran dengan kami memiliki tangki dengan kapasitas 288.000 kiloliter dengan fasilitas jetty yang bisa memuat 120.000 deadweight tonnage juga dalam artian ketika hal itu terjadi maka bisa membawa muatan minyak yang sangat besar sekali. Sementara dengan fasilitas tersebut kita melakukan penawaran dan direspon. Direspon kemudian melakukan NDA tentu agreement agar kita dapat membuka dokumen lalu melakukan negosiasi. Nah, dalam konteksnya ada penekanan atau intervensi itu sama sekali tidak ada. Karena memang dalam persidangan pun itu sudah kami tanyakan seperti apa dan tidak ada hal yang nyata intervensi seperti yang didakwakan kepada klien kami. Permasalahannya adalah dalam konteks pembiayaan untuk kan ini dari akuisisi. Jadi kita jauh ke belakang ini adalah perusahaan yang perusahaan PMA. Jadi di mana fasilitasnya dapat dipergunakan untuk penyimpanan petrochemical dan juga untuk BBM. Bahkan pada saat akuisisi untuk pembelian pun counterpart pada saat itu mempertanyakan yakin berbisnis dengan Pertamina karena kan pada saat itu yang kami tahu pasti Pertamina ingin memiliki hak eksklusif untuk penyewaan terminal BBM. Nah dalam konteks ini, dalam konteks akuisisi tentu itu sudah kami lakukan secara proper dan pada saat penawaran kita sudah memiliki surat kuasa dan tentu ketika bicara proses bisnis to bisnis kita ada negosiasi ada negosiasi di mana dalam proses negosiasi tersebut kita meminta untuk diberikan kuasa agar dapat memasarkan. Ya tentu dalam proses akuisisi kita juga melihat bagaimana bisnis visinya seperti apa kan gitu, apakah bisa menguntungkan atau tidak. Dalam prosesnya setelah mendapatkan kuasa, klien kami Pak Gading menawarkan kepada Pertamina dan direspon untuk terus kemudian dapat melakukan peningkatan. Dan ini dikonfirmasi oleh saksi Hanung Budia pada kesaksiannya di 20 Oktober lalu yang mana dia mengatakan bahwa sebagai bentuk daripada kebutuhan Pertamina melalui yang RJPP 2012 sampai 2016 dan dia jawantahkan pada RKAP 2013-2014 dia merasa ini harus dilakukan. Oke. Nah, dalam konteksnya ketika intervensi kan ini dalam pemberitaan melalui Hanung. Iya. Ini pun sudah didapatkan dalam fakta persidangan pertemuan Hanung dengan Irwan Prakoso itu 2013. Sementara RJPP mengenai kebutuhan Pertamina yang per tahunnya mencapai 400.000 kilo barrel per tahun itu sudah dituangkan di RJPP 2012-2016. Okay. Jadi di mana adanya intervensi untuk kebutuhan di dalam artian kita melakukan intervensi agar pihak-pihak tertentu bisa men-setting Pertamina membutuhkan penyewaan ini. Jadi secara timeline agak aneh gitu. Oh iya, sebetulnya memang Pertamina memang membutuhkan itu yang pertama. Lalu ada pertemuan Hanung dengan salah satu yang diduga untuk melakukan intervensi. Pertanyaannya adalah ketika orang mempunyai network silaturahmi yang baik dengan kegiatan alumni yang sama, apakah itu menjadi permasalahan? Ini yang akan kita cari tahu bersama bagaimana dan proses seperti apa yang dilakukan dalam pertemuan 2013. Saya juga perlu ditambahkan dalam proses di penyewaan tangki terminal Orbit Terminal Merak, Mbak, kami memiliki fasilitas jetty tadi sudah diberikan pemahaman bahwasanya bisa menampung langsung kapal besar. Dikonfirmasi dalam persidangan juga bahwasanya tidak ada yang bisa melakukan backloading, artinya kapal masuk tapi kapal keluar sehingga menggunakan kapal-kapal kecil untuk melakukan distribusi. Dan tidak ada. Untuk tangki penyimpanan mungkin saja ada yang masih serupa, memiliki mungkin 200.000 kiloliter mendekati, tapi tidak ada juga yang mendekati ke 288.000. Karena pada saat itu kebutuhannya adalah 350.000 sampai 400.000. Dan juga proses pada jetty tadi itu tidak ada yang dimiliki. Sehingga kalau kita bicara ini harus bidding, mau dibandingkan dengan mana? Karena perbandingan tangki milik Orbit Terminal Merak hanya bisa dibandingkan dengan Singapura. Oke, baik. Kita harus break dulu, nanti akan kita lanjutkan di segmen selanjutnya. Pemirsa tetaplah bersama kami. Terima kasih.
Pemirsa, terima kasih Anda masih terus menyaksikan NTV Prime. Kita lanjutkan perbincangan. Saya ke Mas Putra sekarang ya untuk bicara soal kerugian negara yang kemarin diungkap sebesar 2,9 triliun rupiah. Ini untuk 3 perbuatan melawan hukum, yaitu pengadaan ekspor minyak mentah 1,8 miliar dolar Amerika Serikat, pengadaan impor minyak mentah 570,2 juta dolar Amerika Serikat, dan penyewaan kapal 1T dan 11 juta dolar Amerika Serikat. Apa argumen balasan Anda? Logika saya sederhana. Apakah kerugian nasional dari migas itu hanya dibebankan pertanggungjawaban kepada klien kami? Kerugian nasional, seluruh kebutuhan energi di nasional ini, kerugian fraudnya adalah klien kami. Apakah klien kami bisa melakukan kegiatan seluruhnya? Klien kami hanya TBBM dan pengangkutan. TBBM tidak terlibat bagian dari kontrak kerjasama. TBBM bukan bagian dari kilang, bukan bagian dari tata kelola minyak mentah. Dan kalau sederhana kami, kalau kita bisa sama-sama mengadvokasi melihat, kita lihat annual report dari PT Pertamina dari 2013 ke 2023, setidaknya saya mencatat sekitar 32 miliar USD. Pertamina menerima keuntungan. Tapi kalau melihat angka-angka ini, Mas Putra, Anda memahaminya bagaimana sih sebenarnya cara penghitungan kerugian yang terjadi ini? Kalau saya melihatnya lebih dari jaksa penuntut umum membuatnya lebih pakai menggunakan metode deduksi secara generalisasi. Karena apa? Karena klien kami yang tadi tidak pernah terlibat dengan ekspor impor minyak. Klien kami hanya TBBM dan pengangkutan. Jadi ini ketika itu dituduhkan kepada klien beban pertanggungjawaban tentunya bertentangan dengan asas legalitas pidana sendiri. Jadi ya kita tetap hormati proses hukumnya, kita juga tunggu jaksa untuk membuktikannya, dan kami juga tentu akan membuktikan bahwa kerugian itu bukan dibebankan kepada klien kami. Mas Lingga, rencana ke depannya, bukti seperti apa yang akan dihadirkan oleh tim kuasa hukum untuk kemudian benar-benar meyakinkan majelis hakim bahwa klien Anda tidak melakukan proses atau prosedur yang melanggar hukum? Baik. Yang pertama adalah kita tentu akan men-serve bagaimana proses bisnis yang terjadi pada PT Orbit Terminal Merak, bagaimana dokumentasi secara legal dokumen yang terjadi dan yang ada pada Orbit Terminal Merak, Jenggala, siapa beneficiary owner. Kita akan melihat apakah konteks kerugian itu secara total loss seperti apa, kan gitu. Dalam artian yang kita hadapi adalah dalam pemahaman kami melihat adalah kerugian yang terjadi adalah semata-mata disebabkan oleh klien kami. Nah, karena demikian, kita akan berupaya agar yang pertama adalah kita akan membuktikan bagaimana bisnis yang kita tawarkan dan bisnis yang kita jalankan adalah bisnis yang proper. Lalu kita juga akan melihat bagaimana peran yang dimiliki oleh kami ataupun yang beririsan dengan dakwaan terhadap klien kami, yang tentunya itu sangat bertentangan dengan proses dan fakta yang ada. Intinya kalau dari Anda yakin bahwa klien Anda tidak melakukan kesalahan ya? Dalam secara data dan fakta yang kami terima tidak. Baik. Saya kembali lagi ke fakta bahwa ini kemudian dipersepsikan ayah anak ya. Komunikasi terakhir klien Anda dengan Pak Riza Khalid itu kapan? Untuk komunikasi kami tidak tahu ya pastinya, tapi yang setahu kami tidak ada komunikasi. Namun yang pertama ketika bicara keterkaitan ayah dan anak, ini pasti akan dikaitkan dengan beneficial owner dan juga mungkin borto atau personal garansi. Perlu kita yakinkan bahwa dalam artian personal garansi pada proses peminjaman itu business as usual. Itu bisa saja terjadi. Mbak Tasya ingin mengembangkan bisnis, dalam rangka pengembangan bisnis pulang ke Indonesia, mengembangkan bisnis untuk proper, bagaimana melakukan bisnis dengan baik, butuh pembiayaan kan tentunya. Dalam hal konteks pembiayaan memerlukan PG, siapa yang pertama kali Mbak Tasya hubungi? Kan pasti bisa saja orang terdekat, saudara, siapa. Dan tentu pada proses personal garanti itu kan dilakukan secara proper. Itu kan bicara konteksnya keperdataan dan bisnis as usual. Namun demikian kita perlu ketahui bahwasanya mengenai personal garansi itu sudah tidak ada. Dan full pada saat dalam konteksnya pengadaan kapal tentunya itu personal garansi dilakukan oleh klien kami, Pak Keri. Jadi kembali ketika dalam hal berbisnis, bisnis adalah bisnis dan hubungan keluarga adalah hubungan keluarga. Tentu ada hal yang perlu dibedakan gitu. Jangan semata-mata karena ada hubungan darah lalu bisnis semua bercampur aduk. Tidak demikian.
faktanya ini perlu kita informasikan. Oke, baik. Tapi kan faktanya bahwa saat ini bapaknya juga berstatus sebagai tersangka, anaknya sudah ditetapkan sebagai tersangka, sekarang terdakwa dan menjalani persidangan. Kemudian orang melihatnya kan memang apakah ada tawaran justice kolaborator, ataukah yang kedua pertanyaannya adalah apakah strateginya memang ingin berhenti di Pak Keri saja supaya kemudian Pak Riza Khalid tidak membongkar pihak-pihak lain yang terlibat dalam kasus ini? Oke. Saya rasa tentu kedua subjek ini, maksudnya baik Pak Keri ataupun Pak Riza Khalid, tentu memahami dalam konteks legal secara proper. Nah, saya akan kembali bertanya, melihat daripada proses yang terjadi pada 24 Februari, apakah dimungkinkan kita bisa mengawal atau bisa mendapatkan perlakuan hukum ini secara adil? Ini yang akan kita lakukan. Ini yang kami mohonkan kepada semua publik agar kita dapat mengawal proses ini secara transparan dan akuntabel. Nah, berbicara konteksnya Pak Riza Khalid, tentunya juga kita akan melihat yang pertama komunikasinya tidak ada, dan bahkan ya kami berharap mungkin lepas ini kita bisa komunikasi atau seperti apa. Oh iya, tentu. Karena kan jadi tidak ada komunikasi sama sekali sampai saat ini belum ada komunikasi. 24 Februari, oke. Sampai saat ini belum ada. Jadi kami komunikasi. Jadi tidak ada briefing dari Pak Riza Khalid untuk tim kuasa hukum seperti apa untuk menangani anaknya, tidak ada ya? Dalam konteks pembelaan kami melakukan koordinasi dengan Pak Keri, Pak Gading dan Pak Dimas dan full dengan tim kami. Oleh karenanya kami melakukan hal itu dengan sangat kehati-hatian dan teliti, karena yang akan kita buktikan mungkin saja bisa menyinggung pihak-pihak tertentu, itu yang kami maksud. Oleh karenanya pada proses persidangan ini kami melihat ini adalah momen yang tepat. Sekali lagi, informasinya akan kita buka seluas-luasnya dan kita mengharapkan publik dapat mengawal agar proses persidangan ini dapat mendapatkan keadilan yang sebenarnya sebagai giroh atau sebagai ruh daripada hukum itu sendiri. Terakhir, mungkin apa saja kemarin yang sudah disita aset-aset dari Pak Keri, karena kemarin juga ada pemberitaan anak-anak Pak Riza yang lain juga asetnya sempat disita ya? Kalau disita secara aset-aset korporasi ya. Oke. Tapi tidak aset. Berapa bersaudara ya ini? Dua bersaudara. Oke. Tapi aset-aset korporasinya bukan hanya aset korporasi terkait dengan migas, tapi aset-aset perusahaan usaha yang sudah dilakukan oleh Pak Keri sebelumnya. Oke. Kisahnya, rekening semua. Itu semua disita? Iya. Oke. Termasuk adik kandungnya, ada beberapa rumah juga sudah. Rumah pribadi? Iya. Oke, baik. Terakhir, bicara dari kaitannya kita belum tentu. Iya, lagi-lagi emang untuk membuktikan itu perlu bukti-bukti lagi ya begitu. Oke. Terakhir, harapan klien Anda, kasus ini akan berakhir seperti apa, Mas Lingga? Tentu harapannya adalah yang paling pertama untuk diinformasikan, kami berharap mendapatkan sebuah proses hukum yang fair, yang adil, yang tanpa melihat fungsi kedudukan atau siapapun itu juga. Satu hal yang ingin saya informasikan kepada Mbak, dalam persidangan terakhir di 20 Oktober kemarin, satu pertanyaan yang paling menyentuh kami adalah pertanyaan dari Pak Keri, Pak Muhammad Keri Adrianto. Dia bertanya kepada saksi yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum, dalam artian Pak Alfian dan Pak Hanum. Tapi satu pertanyaannya adalah begini, Bapak, bagaimana bila orbit terminal Merak ini berhenti beroperasi? Mbak, orbit terminal Merak ini sebagai penyangga, sebagai strategic petroleum reserve, sebagai pencadangan. Singapura memiliki SPR 90 hari, Korea, China 160 hari. Kita belum memiliki SPR yang baik. Pertanyaannya seperti tadi dan dijawab dengan seperti apa? Bila mana terjadi gangguan dan kendala, maka Jawa, Sumatera, dan Kalimantan terganggu. Dan ini bisa saja menimbulkan chaos. Jadi, utamanya adalah di mana kerugiannya. Ini yang menjadi satu pamungkas pertanyaan dari klien kami. Karena sekali lagi, kita berharap dalam proses ini yang mana yang benar, mohon dibenarkan adanya, yang mana yang salah, salah. Karena apalagi yang menjadi masalah, kita tahu itu salah tapi dibenarkan. Jadi kami berharap dalam silaturahmi sore hari ini juga kita meminta agar sekali lagi proses hukum ini dikawal, agar keadilan sebagai sarana hukum memiliki tujuan untuk mencari
keadilan yang sebenarnya untuk klien kami. Oke, Mas Putra mungkin mau ada yang ditambahkan sebelum Saya tambah dari klien kami tidak muluk-muluk dalam apa yang diharapkan adalah keadilan yang terdistribusi, bukan hanya untuk klien kami, tapi juga untuk masyarakat. Tersangka-tersangka lain ya, atau seperti apa? Masyarakat. Secara menyeluruh masyarakat. Oke. Baik, terima kasih Mas Putra dan Mas Lingga untuk waktunya bersama kami di NTV Prime. Pemirsa, demikianlah NTV Prime untuk saat ini. Saya Tasya Lutmila undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa. Udah. Thank you.